Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama dengan saya Rizky. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah Raja Zulkarnain membangun tembok penghalang Ya'juj dan Ma'juj. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Baiklah sobat, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Al-Quran mengabadikan kisah istimewa tentang seorang raja yang soleh bernama Zulkarnain. Mengutip tafsir Al-Quran dari Kemenak dalam surat Al-Kahfi, beliau diceritakan melakoni ekspedisi ke bumi belahan barat, kemudian ke timur, lalu sampai ke suatu tempat di antara dua gunung yang terletak di belakang sungai Jihun di negeri Balkh dekat kota Tirmiz. Di sana ia menjumpai kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan karena bahasanya asing dan kecerdasannya rendah. Mereka meminta Raja Zulkarnain untuk membantu menghindari diri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Kahfi ayat 94, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi. Sejalan dengan hadis Nabi, kalian mengatakan kalian tidak punya musuh. Kalian tetap akan melawan musuh kalian sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok atau berkulit kuning akan turun dari setiap perbukitan. Seakan wajah mereka rata bagai permukaan palu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada ialah selain Allah, celaka orang-orang Arab akibat kejahatan yang kian dekat." Tembok pemisah perlindungan dari Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka seperti ini. Beliau sambil melingkarkan ibu jari dan telunjuknya. Zainab berkata, "Rasulullah, apakah kita akan binasa sedang di tengah-tengah kita terdapat orang-orang soleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika kejahatan merajalela." Hadis riwayat Bukhari. Allah mengatakan bahwa Zulkarnain membangun tembok itu membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak keluar. Hadis riwayat Bukhari di atas diperkirakan dapat disampaikan oleh Nabi antara tahun 622 sampai 632 Masehi. Pada saat itu, sebagian tembok pemisah yang dibangun Zulkarnain di Vina telah terbuka. Berbagai bencana, peperangan, dan peristiwa yang terjadi antara 615 sampai 632 Masehi rupanya menjadi sebab terbukanya sebagian tembok pemisah sebagai pertahanan dari Ya'juj dan Ma'juj, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas. Kemudian, disinilah Raja Zulkarnain memperlihatkan kebijaksanaannya. Raja Zulkarnain membangun benteng perlindungan kaum yang tinggal di antara dua pegunungan tersebut, mengadu kepada Raja Zulkarnain karena keberingasan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pun berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi ayat 94. Mendengar permohonan kaum yang terancam tersebut, hati Raja Zulkarnain tergerak untuk membantu mereka. Sebagai orang yang bijaksana, ia tidak mengharap imbalan apapun. Ia hanya meminta warga setempat untuk sama-sama membantunya. Mengutip dari M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Raja Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan kepadaku oleh Tuhanku seperti kekuasaan dan kekayaan yang kamu lihat dan tidak dilihat, lebih baik daripada yang kamu tawarkan itu. Karena itu tidak perlu memberi aku sesuatu sebagai imbalan atau upeti. Aku hanya mengharapkan partisipasi kamu. Maka bantulah aku dengan kekuatan tenaga dan alat-alat, agar aku membuatkan di antara kamu dan mereka sebuah dinding yang kokoh dan berlapis-lapis, sehingga menjadi penghalang bagi siapapun yang menyerang kamu." Dalam surat Al-Kahfi ayat 96, pada akhirnya Zulkarnain berhasil membangun tembok kokoh yang terbuat dari besi dan tembaga. Ya'juj dan Ma'juj
tidak mampu mendakinya karena sangat tinggi, dan mereka juga tidak dapat melubanginya karena sangat kokoh. Kisah ini merupakan bukti kesalihan Zulkarnain. Mengutip jurnal kisah Zulkarnain dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Zulkarnain adalah petualang yang memiliki keimanan yang kuat dan selalu menyeru kepada kebaikan. Ia adalah seorang yang dirahmati dengan kecerdasan, pengetahuan, dan teknologi. Namun, hal tersebut tidak membuatnya congkak. Ia malah menolong kaum yang tertindas dengan ikhlas dan penuh kebijaksanaan. Setiap muslim hendaknya mengambil hikmah dari kualitas pemimpin Raja Zulkarnain. Siapa Raja Zulkarnain? Hingga kini sosok Raja Zulkarnain masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Mengutip buku Jejak Yajuj dan Majuj karya Wisnu Sasongko 2010, Ubaid bin Umar yang merupakan kalangan tabi'in berpendapat Raja Zulkarnain hidup pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada pula yang mengira beliau adalah Alexander the Great dari Makedonia. Adapun dalam tafsir Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama, sebagian besar sejarawan berargumen Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips, pria keturunan Yunani, murid Aristoteles. Ia hidup sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Zulkarnain berasal dari kota Makedonia, pernah memerangi Persia dan menguasai kerajaan Darius. Beliau kemudian memperluas kekuasaannya hingga India dan Mesir. Di Mesir, didirikan kota Iskandariyah untuk memperingati jasa-jasa mereka. Pendukung pendapat ini mengatakan dalam sejarah umat manusia, tidak ada raja yang dapat menguasai benua barat dan timur kecuali Raja Iskandar Makduni. Di dalam Al-Quran telah diuraikan cukup detail mengenai sifat-sifat utama Zulkarnain. Ia adalah pribadi bertauhid dan bertakwa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Setelah diterangkan Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi besar, yakni perjalanan ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisinya. Kisah perjalanan-perjalanan Zulkarnain berikut ini sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-98. Berikut adalah kisah-kisah yang ditanyakan oleh Rabi Yahudi kepada Rasulullah SAW yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepadanya. Menemukan umat tak beragama. Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah barat. Di sana, ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang memiliki lumpur berwarna hitam. Di sana pula, ia melihat sekelompok umat yang beragama. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya boleh untuk menghukum atau mengajarkan agama kepada umat ini. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maka dia pun menempuh suatu jalan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumur hitam. Dan dia mendapati di situ segolong umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menghukum atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan kami akan titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Al-Kahfi ayat 83-88. Menemukan umat yang sangat miskin. Perjalanan berlanjut. Berikutnya Zulkarnain pergi ke arah timur. Ia lalu menemukan umat lain yang sangat miskin. Begitu miskinnya mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dengan tempat untuk berteduh dari sinar matahari.
Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat, yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 89-91. Dan itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih banyak buat para sobat yang sudah dukung dan nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Sekian dari Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.